Pada video kali ini, kita akan sedikit menerka-nerka kira-kira bagaimanakah gambaran karakter terkuat dalam serial Sue Tsurugi no Historia. Pembahasan ini tentunya harus diakui akan menjadi cukup liar ya, dan sangat subjektif. Karena keterbatasan informasi dan manganya sendiri yang baru sedikit. Saat video ini dibuat, total manganya itu hanya ada 45 chapter. Tapi lebih penting dari itu, jalan ceritanya bisa dibilang masih sangat awal. Setelah sebelumnya, lebih banyak membahas kehidupan Will selama di akademi. Tentu ranking yang coba gue buat di sini akan mengundang banyak perdebatan nantinya. Tapi nggak apa-apa, kita bahas pelan-pelan di kolom komentar nantinya juga. Dan disclaimer terakhir, perankingan karakternya akan gue bagi ke dalam dua bagian. Yang pertama untuk para karakter, yang secara screen time kekuatannya itu udah terlihat jelas, baik di anime ataupun manganya. Dan untuk sesi kedua, untuk semua karakter, yang meskipun secara kekuatan itu masih abu-abu, karena masih sangat sedikit klip yang menunjukkan kemampuan dan bahkan ada yang gak pernah diperlihatkan sejauh manganya saat ini. Lalu siapa saja mereka? Yuk kita masuk ke list yang pertama. Untuk bab pertama adalah top 10 karakter yang secara screen time sudah cukup untuk dapat kita kategorikan seberapa besar kekuatan yang mereka miliki saat ini. List ini akan banyak dihuni oleh siswa akademi. Di peringkat ke-10 adalah Wignall. Berbeda dengan bangsa Duff yang dipandang remeh dan mendapatkan diskriminasi, bangsa F lebih disanjung dan bahkan mendapatkan posisi penting dalam tower. Hal ini dikarenakan kemampuan alami mereka yang sangat baik dalam menguasai sihir dibandingkan manusia biasa. Bakat alami tersebut juga didapatkan oleh Wignall, sehingga di awal serialnya ia dikatakan sebagai salah satu dari siswa terbaik di akademi. Ia juga yang memenangkan festival sihir, meskipun kemenangannya didapatkan dengan melewatkan pertarungan yang intens. Dalam segi kemampuan bertarung, Wignall terlihat mahir dalam menguasai magic, terutama wind magic, di mana ia dapat menciptakan spell seperti Zephyr's Claw yang dapat memotong musuhnya, atau Verdelana yang membuatnya dapat menciptakan semacam mini tornado. Namun di kalangan para F, Wignall termasuk yang terlemah awalnya, setelah ia nggak mampu untuk menguasai fantasi magic, yang mana ini adalah magic unik andalan para F. Tapi setelah pertemuannya dengan karakter utama, yaitu Will, membuka pandangan Wignall. Will membantu Wignall untuk mendapatkan kepercayaan dirinya, dan Wignall pun akhirnya berhasil untuk menguasai fantasi magic, yang dapat digunakan untuk menyerang lawan. Posisi nomor 9 adalah Sion. Alasan gue menempatkan Sion di atas Wignall sebenarnya sangat subjektif ya. Ini murni karena Sion secara alami berbakat dalam magic tipe api, yang mana menurut gue sendiri, mau di serial apapun, api selalu dikaitkan dengan serangan yang lebih destruktif dan berbahaya. Di awal serialnya, mungkin Sion terlihat seperti siswa sombong yang ya, kita semua tahu doi memang berbakat dalam magic, namun karena kesombongannya, ia malah berakhir dipermalukan karena kurangnya pengalaman di dalam dungeon. Namun setelah diselamatkan oleh Will, Sion sedikit demi sedikit berubah. Tidak hanya sifatnya, tapi ia berusaha meningkatkan keterampilannya dan hasil ini berbuah bagus. Karena sejak diselamatkan oleh Will, kemampuan Sion meningkat sangat pesat, dan ia menjadi salah satu siswa teratas di kelasnya. Dimana setelah lulus dari akademi, Sion langsung mendapatkan penawaran dari faksi api untuk bergabung ke dalam faksi mereka. Peringkat ke-8, Liana Owenzaus, dikenal dengan julukan Miss Perfect selama di akademi. Ia diberikan julukan tersebut bukan tanpa alasan, dikarenakan ia mendapatkan nilai sempurna di 3 kategori penilaian, yaitu tes tulis, tes demonstrasi sihir, dan tes praktek. Penampilannya yang anggun dan sikap layaknya seorang bangsawan ikut melengkapi kesempurnaan Liana. Liana seorang mage dengan sihir petir yang terampil, meskipun ia punya rasa rendah diri yang lumayan besar, di mana ia menganggap dirinya tidak berbakat. Setelah lulus dari akademi, Liana bergabung ke dalam faksi petir. Masa-masa awalnya di faksi petir sangatlah berat, karena faksi ini benar-benar menuntut stamina dan endurance setiap anggotanya, yang mana sepertinya kemampuan fisik menjadi salah satu kelemahan Liana saat itu. Namun setelah kedatangan Will di faksi yang sama, membantu Liana untuk menyadari tujuan dari latihan di faksi petir, yaitu untuk menembus batasan dan naik level dengan sikap pantang menyerah. Dari sisi kemampuan bertarung, Liana sedikit berbeda dengan mage kebanyakan, di mana ia lebih ke tipe petarung jarak dekat, sama seperti Will. Namun Liana memanfaatkan sihir petirnya untuk memberinya kecepatan tinggi dan menambahkan kekuatan serangan. Jelas, kemampuan Zeo adalah puncak dari kekuatan yang harus diraih Liana di kemudian hari. Nomor 7, Julius. Menurut gua, di antara top 4 siswa akademi dengan 3 nama yang telah gua sebutkan sebelumnya,
Julius adalah yang terbaik di antara list 4 orang tersebut. Julius adalah seorang mage jenius yang menguasai sihir es. Di awal ceritanya, mungkin karena bakat hebatnya ini menjadikannya seorang mage yang sombong dan sering merendahkan orang yang lebih lemah dari dirinya. Tapi tenang aja, karena sepanjang serialnya nanti, karakter development Julius benar-benar bagus. Bahkan jadi salah satu karakter kesukaan gua dalam serial ini. Bukti bakat Julius adalah dengan dirinya mampu meniru salah satu teknik original dari Alvaria, yaitu seorang mage Fende. Dengan dirinya mampu untuk menciptakan 8 klon saat pertarungan melawan Will dalam festival akademi. Bakat dan kemampuannya juga terbukti dengan faksi seperti angin, kegelapan, dan bumi yang kebingungan. Kenapa Julius dengan kemampuan bertarungnya yang sangat bagus itu masih belum dilirik oleh faksi es saat blooming festival. Acara pertama, para siswa yang telah lulus akademi dan memasuki tower. Yang singkat cerita, alasan Julius nggak diundang untuk masuk ke faksi es itu murni karena adanya konflik of interest dengan Elfie, jadi tidak dengan bakat bertarungnya. Walaupun singkat cerita lagi, Julius akan menjadi salah satu anggota dari faksi es nantinya. Namun bagi teman-teman yang telah membaca hingga chapter terbaru manganya, sayang sekali Julius harus tewas di tangan karakter berikut ini. Nomor 6, Seth. Salah satu karakter yang terafiliasi dengan organisasi Gothia, yakni organisasi yang dikatakan sebagai dalang dari peristiwa 10 tahun yang lalu, yang dikenal sebagai Doom's Descent. Peristiwa berdarah yang juga menyebabkan kematian salah satu mage Fende saat itu. Seth adalah dalang, atau lebih tepatnya orang yang membunuh Julius, di mana ia memiliki spesialisasi kemampuan puppet magic, yakni magic yang dapat mengendalikan seseorang layaknya boneka. Seth dapat mengendalikan musuh melalui aroma khusus dan mengikat orang dengan sihir rantai khusus miliknya. Jumlah orang yang terikat bisa sangat banyak. Terlihat ketika menghadapi Will dan Lyanna, Seth berhasil mengikat banyak anggota dari faksi es yang sebelumnya berusaha menolong. Meskipun terkesan kuat dengan tipe dark magic miliknya, Seth tetap kalah melawan Will dalam pertarungan tersebut. Nomor 5, Will. Karakter utama dalam serial ini, meskipun lahir dengan tanpa bakat sihir. Melalui kerja kerasnya, Will tetap survive dan lulus dengan mengesankan di Akademi Sihir. Sebagai solusi atas ketidakmampuannya dalam menguasai sihir, Will sangat andal dalam teknik berpedang, berbekal kemampuan fisik yang kuat, analisa situasi yang cepat, dan pengalaman pertarungan hidup dan mati selama di dalam dungeon. Will berkembang menjadi individu terampil dan menjadi salah satu karakter terkuat di dalam serial ini. Ia mengalahkan nama-nama berbakat seperti Sion dan Julius selama di akademi. Seiring terkuatnya beberapa misteri, Will menjadi lebih kuat lagi dan berevolusi dari seorang pencundang menjadi pahlawan dalam insiden Terminaria. Namun dalam list ini, yang gue highlight bukan Will dengan pedang sihirnya bersama spell dari Elfie ya, tapi bisa dibilang Will skin regular kali ya, yang murni mengandalkan kemampuan berpedangnya. Nomor 4, Edward. Edward adalah guru Will selama di akademi. Di chapter awal, first impression kita kepada Edward mungkin sangat menjengkelkan, di mana ia tipe guru yang suka membuli dan meremehkan muridnya sendiri, terlebih kepada murid yang tidak memiliki bakat dalam sihir. Begitulah hingga Will seringkali dipermalukan oleh Edward, bahkan ketika di dalam kelas. Namun seiring berkembangnya waktu, kayaknya ada hal yang mendasari Edward untuk berbuat seperti itu, di mana Wagner bahkan secara nggak langsung ingin menyampaikan kalau Edward ini tipe guru yang sebenarnya sayang dengan muridnya, tapi mungkin caranya yang agak kasar. Alasan Edward membuat kasar kemungkinan berkaitan dengan sisi gelap di dalam menara, yang nantinya pasti akan di-spill satu persatu. Sebagai salah satu guru di akademi terkemuka, Edward tampaknya tipe guru yang lebih fokus pada demonstrasi sihir atau tipe mage pertarungan, di mana ia berbakat dalam magic tipe dark magic. Saat pertarungan dengan Will, Edward mampu mengeluarkan rentetan spell magic dengan sangat cepat. Di antara rentetan serangan magic tersebut, berbekal dark magic yang kuat, hal terbaik yang bisa dilakukan oleh Will untuk menghadapi Edward hanyalah menarikkan satu pukulan saja, di mana kemungkinan besar Edward belum mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya pada saat itu. Untuk mempertegas seberapa besar kemampuan Edward, dikatakan ia adalah salah satu calon mage Fende pada masa dulu. Namun ia masih belum memenuhi kualifikasi dan gagal menjadi seorang mage Fende, hingga memilih untuk mengabdikan hidupnya dan mengasah bakat-bakat muda di akademi. Nomor 3, Mars dan Headless. Sebenarnya dua orang yang juga terafiliasi dengan Gothia ini bisa dibilang nggak terlalu mendapatkan screen time yang cukup ya, untuk kita analisa seberapa besar kekuatan yang mereka miliki.
Namun dikarenakan pada saat insiden ujian akhir praktek di akademi, mereka berdua berhasil mengalahkan puluhan guru dan penjaga di akademi. Gua merasa agak sayang aja gitu, gak memasukkan nama mereka. Walaupun sebenarnya sangat sedikit yang baru diketahui tentang mereka, di mana tampaknya Mars terlihat ahli dalam menggunakan pisau dengan serangan yang cepat, sedangkan Headless bisa menjadi sangat kejam dengan mengalahkan puluhan guru di dalam dungeon. Dan peringkat 1 adalah Zeo dan Elvaria. Untuk peringkat pertama dan kedua, sejujurnya sulit untuk mendiskreditkan siapa di antara mereka yang harus menempati peringkat pertama atau kedua. Terlebih pertarungan intens mereka saat memperebutkan Will untuk masuk ke faksi mereka masing-masing bisa dibilang berakhir seimbang, karena ada intervensi dari Masteria Saron. Apakah hasil batu gunting kertas mereka bisa kita jadikan patokan yang lebih unggul? Jelas itu kurang komprehensif ya, sehingga mau nggak mau, gue rasa untuk saat ini mereka berdua itu seimbang. Lalu saatnya kita masuk ke bab yang lebih serius. Setelah sebelumnya, gue rasa itu lebih ke intermezzo aja sih. Siapakah karakter terkuat di anime Wisteria tanpa mempertimbangkan meskipun mereka tidak pernah diperlihatkan bertarung sebelumnya? Di peringkat ke-10, Chariot Wen. Seseorang yang memiliki dua skin berbeda ya. Yang pertama dengan penampilan seperti nenek-nenek dengan rambut yang telah beruban dan menjabat sebagai seorang kepala akademi Regarden. Dan skin kedua dengan nama Chariot Wen, memiliki penampilan seperti wanita berumur 20 tahunan dengan perawakan ramping dan memikat. Sebenarnya belum ada yang diketahui tentang seberapa besar kemampuan Chariot Wen dalam magic, selain kemampuan magicnya yang dapat membuatnya menjadi muda lagi. Namun mempertimbangkan ia seorang kepala akademi, tentu ia seharusnya seorang mage yang cukup kuat dan terampil. Nomor 9, Finn. Lagi-lagi karakter yang masih misterius. Gak banyak yang diketahui tentang kemampuan Finn seperti apa, selain dirinya yang terlihat membawa sebuah pedang dan ikut dalam perjalanan Masteria Noah selama ekspedisi dungeon. Dikatakan bahwa ras Finn itu adalah ras yang paling dekat untuk mengetahui rahasia menara itu seperti apa. Hubungannya dengan Ratu Mercedes yang terlihat cukup dekat untuk berbagi rahasia membuatnya semakin meyakinkan. Namun karena ia tak pernah diperlihatkan bertarung sebelumnya, bahkan saat insiden Terminaria, ia lebih memilih untuk memberikan pedangnya pada Will dibandingkan dirinya sendiri yang berhadapan dengan Effendi. Mau nggak mau, gua harus menempatkan beliau di peringkat agak bawah ya, di list top 10 kali ini. Kecuali akan ada perkembangan tak terduga di manganya, mungkin ranking Finn akan ikut berubah juga. Peringkat ke-8, Will Silvery Mod dengan Mana Sword LV. Berbeda dengan list sebelumnya, ini adalah Will versi menggunakan Wish dan masuk ke Silvery Mod, setelah sebelumnya mendapatkan pencerahan setelah berbicara dengan Finn. Gak hanya itu aja, dia juga mendapatkan bantuan dari spell LV yang diserapnya ke dalam pedangnya, memungkinkan Will dapat menggunakan Mana Sword. Kemampuan Will versi ini benar-benar sangat kuat. Saat insiden Terminaria, ia menjadi seorang pahlawan dengan mengalahkan Effendi. Monster ini sangatlah kuat, sehingga dikatakan monster ini pernah mengalahkan mage Effendi masa dulu. Sejujurnya gua sangat galau mau menempatkan Will di posisi berapa, dikarenakan ada narasi tentang Effendi tadi yang secara nggak langsung tentu menyatakan bahwa Will yang berhasil mengalahkan Effendi lebih unggul dibanding mage Effendi dong. Tapi kita juga nggak bisa mengukurnya mentah-mentah begitu saja, karena mage Effendi yang dikalahkan tadi kita nggak tahu kemampuannya itu seperti apa. Terus kondisi saat pertarungan itu seperti apa, dan berbagai masalah yang bisa jadi cukup kompleks dalam pertarungan saat itu. Memang Will mode Silvery dan spell dari LV begitu sangat kuat. Namun setelah gua duduk, terus berdiri, terus duduk lagi, dan berdiri lagi, gua pun akhirnya memantapkan hati untuk menempatkan Will di posisi nomor 8 terlebih dahulu, di garis bawahi untuk saat ini. Dikarenakan nama-nama yang di atas list ini adalah mage Effendi berpengalaman semua dengan bakat sihir yang luar biasa juga. Nomor 7, Eleanor. Mage Effendi dari faksi Fairy, pemimpin dari para F. Yang dikatakan ras ini terlahir sangat mahir dalam merealisasikan sihir. Dia adalah Eleanor. Dari segi kemampuan bertarung layaknya para F, tentu Eleanor harusnya sangat mahir dalam fantasy magic. Sebagai catatan, sederhananya fantasy magic itu adalah sebuah sihir unik para F, yang membuat mereka bisa mengubah ilusi menjadi kenyataan. Fantasy magic itu lebih menekankan untuk membuat ilusi dengan mengubah landscape suatu daerah dengan skala yang bahkan bisa sangat luas. Dan ini bukan hanya sekedar ilusi saja, namun ilusi tersebut bisa digunakan untuk menyerang lawan. Karena api atau batang pohon yang mereka ciptakan itu bisa menjadi suatu benda atau zat dan sebutan lainnya
yang pastinya melukai lawan. Alasan gue menempatkan Eleanor paling bawah di antara mage Fendi lainnya murni karena dikatakan Eleanor pernah berduel dengan Elfie dan berakhir kalah. Bisa dibilang Eleanor kalah cukup telak karena ia menantang Elfie untuk berduel Ice Magic, di mana Ice sendiri adalah spesialisasinya Elfie. Jadi untuk kemampuannya secara keseluruhan masih belum diperlihatkan. Jadi untuk sementara kita taruh dulu Eleanor di nomor 7 saja dulu. Nomor 6, Chariot. Lagi-lagi ini benar-benar sangat subjektif ya. Meskipun satu-satunya spell yang pernah dikeluarkan oleh mage Fendi dari faksi api ini hanyalah satu spell saja, yang cukup kuat untuk membombardir para mahasiswa baru yang bergabung ke faksi yang ia pimpin. Alasan gue menempatkan Chariot di atas Eleanor itu murni karena tipe magic yang ia miliki, yaitu api, dan adanya rasa misterius yang dimiliki karakter ini. Seakan menunjukkan kalau doi bisa saja jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Bahkan mungkin aja dia punya rahasia lain yang berkaitan dengan kekuatan rahasia yang ia miliki. Terlebih saat absennya Masteria Saron, Chariot ditunjuk sebagai pemimpin sementara mage Fendi. Memang penunjukan ini kurang komprehensif ya untuk kita jadikan bahan rujukan mengenai skala kekuatan di antara para mage Fendi. Mengingat sifat para mage Fendi lain yang kayak nggak tertarik untuk menempati posisi pimpinan sementara tersebut. Tapi tetap aja, adanya korelasi itu bisa saja menjadi awal terbentuknya kausalitas. Peringkat keempat, Zeo dan Elfie. Sama seperti di list sebelumnya, mau nggak mau, untuk saat ini berhubung masih sedikit informasi yang kita peroleh, dan kebetulan juga sebenarnya mereka berdua udah pernah berduel sebelumnya dan berakhir nanggung ya, tanpa pemenang karena ada intervensi. Sehingga sekali lagi, untuk saat ini, Zeo dan Elfie harus berbagi posisi yang sama di nomor 4. Jika dibilang Zeo lebih unggul, sebenarnya gua setuju-setuju aja sih. Mengingat saat pertarungan itu, Zeo rasanya terkesan lebih kuat, cepat, dan destruktif. Ditambah dikatakan, Zeo itu adalah orang kedua setelah Aaron yang berhasil mencapai lantai 48 dungeon sendirian. Fakta ini sedikit memperkuat posisi Zeo di antara mage Fendi lainnya. Tapi perlu diingat, dalam pertarungan intens itu, Elfie berhasil menyamai kekuatan dari Zeo, dan pertandingan bisa dibilang berakhir imbang. Mengingat Elfie juga mage Fendi termuda dan yang paling baru, masih banyak ruang bagi dirinya untuk berkembang di masa depan. Ditambah ia juga adalah seseorang dengan bakat mungkin terbesar yang pernah ada. Berhasil menciptakan teknik original yakni Clone S saat berusia 2 tahun. Lalu seorang mage dengan kecepatan rapalan spell tercepat yang pernah ada. Sehingga kalau ada yang bilang Elfie lebih unggul, gua juga setuju-setuju aja sih. Yang ketiga adalah Aaron, yang dikenal dengan julukan Masteria Noah, pemimpin para mage Fendi, dan berasal dari faksi cahaya. Di awal serialnya, Aaron gak muncul dikarenakan ia lagi ada ekspedisi dungeon, dan dikatakan ia adalah seseorang yang paling dalam menjelajahi lantai dungeon. Sebenarnya kekuatan Aaron sendiri belum bisa kita taksir seberapa besar, karena satu-satunya spell yang pernah ia keluarkan adalah saat ia menyelamatkan Will dan timnya dalam ujian akhir praktek. Spell ini sangatlah kuat, dengan radius serangan yang luas. Satu spell bernama Loa Erza ini berhasil melenyapkan puluhan Evil Sentinel yang berusaha menyerang tim Will. Dan yang terakhir, sama seperti kasus Zeo dan Elfia, mau gak mau, gue harus menempatkan dua entitas yang tersisa ini di posisi yang sama untuk saat ini. Yaitu top satunya adalah Ratu Mercedes dan Sky Invaders atau penjelajah angkasa. Suatu entitas yang bisa saja berupa kelompok atau individu. Dua tokoh ini masih belum bisa kita taksir siapa yang lebih unggul di antara mereka. Bahkan untuk Sky Invader sendiri, kita belum tahu komposisi mereka itu seperti apa, dan bentuk dari pemimpin mereka itu apa dan siapa. Lalu untuk Ratu Mercedes sendiri, selain namanya diabadikan sebagai nama tower, informasi tentang dirinya masih sangat rahasia. Tapi kemungkinan besar ia terkait dengan karakter utama. Karena besar indikasi bahwa ia adalah ibu dari Will. Dikarenakan ada percakapan antara dirinya bersama dengan Finn tentang seorang bayi yang akan mereka segel kekuatannya. Bisa jadi ini berkaitan dengan Will, di mana Finn sepertinya bertugas untuk memastikan dan menjaga Will agar memenuhi janjinya yang mereka ikat sebelumnya. Adapun di chapter terakhir, saat video ini dibuat di chapter 45, ketika Seth berusaha memasuki ingatan Will dalam rangka mengendalikannya, Seth bertemu dengan Ratu Mercedes. Apakah Ratu Mercedes masih hidup layaknya Kyuubi di dalam tubuh Naruto? Masih belum diketahui ya, tapi yang jelas saat melempar Seth keluar dari tubuh Will,
Ratu Mercedes semacam mengeluarkan sihir, seperti tipe Dark Magic. Apakah Ratu Mercedes terafiliasi dengan Dark Magic? Atau sebenarnya ia bisa menggunakan semua tipe magic dan kebetulan saja mengeluarkan tipe magic itu juga masih belum diketahui. Nah, begitulah menurut opini gua tentang karakter terkuat dalam serial Sueto Tsurugi no Historia. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Tentu list ini masih belum sempurna ya, dan punya banyak celah untuk disangkal. Jadi silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar, bersama dengan teman-teman jika ada koreksi, sanggahan, atau informasi tambahan ya. Saya Heri dengan terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa pada video berikutnya.